Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Brigita Dia Pratiwi. Materi yang akan saya bawakan yaitu membangun pertemanan agar cepat, dekat, dan akrab. Nah, pertama-tama, apa sih dekat dan akrab? Nah, yang pertama itu adalah saling mengerti. Mengapa kita saling mengerti? Gunanya agar kita memahami teman kita. Contohnya nih, ketika teman kita sedang marah, oh kamu marahnya kenapa? Gitu. Jadi kita tanya, marahnya kenapa? Gitu. Nah, setelah kita tanya, nah ketika kita sudah saling mengerti, kita akan paham cara menghibur dia itu seperti apa gitu. Yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik. Nah, adanya hubungan timbal balik itu ketika kita saling menolong teman kita. Seperti saya misalnya menolong Desi. Nah, Desi juga menolong saya. Nah, seperti itu. Dan ketika kita saling menolong, jangan ada rasa untuk pamrih ya. Seperti, oh Desi udah nolong aku, berarti Desi harus nolong aku juga dong. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Dalam hubungan timbal balik tidak ada seperti itu. Nah, materi yang utama adalah bagaimana caranya agar cepat, dekat, dan akrab dengan teman baru nih. Yang pertama, berani mengekspresikan diri. Nah, berani mengekspresikan diri di sini adalah kita ini mengekspresikan diri kita. Ketika kita berkenalan, kita mengekspresikan dengan ceria, dengan ramah, agar teman kita itu percaya diri, ada rasa percaya diri untuk berkenalan dengan kita itu. Jadi nggak malu-malu gitu. Nah, yang kedua adalah berbagi cerita dan pengalaman. Nah, berbagi cerita pengalaman di sini adalah ketika kita liburan di Jogja, atau mungkin kita waktu SD menceritakan kita waktu SD bermain apa gitu ya, liburan kita waktu SD apa gitu. Jadi cerita seperti itu supaya teman kita ini ada rasa timbul bercerita gitu, bercerita balik ya gitu. Terus bercerita pengalaman, aku pernah liburan ke Jogja, enak lo liburan ke Jogja naik andong gitu ya, enak lo naik andong gitu. Jadi kalian kemana-mana naik andong itu asik gitu. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah cari hal yang sama. Nah, cari hal yang sama di sini itu adalah ketika kita sama-sama suka K-pop gitu ya. Kamu suka K-pop ya? Iya, aku juga suka K-pop gitu. Lagu apa nih yang kamu lagi senang dengar gitu? Aku senang lagu OST-nya Dots ya gitu. Enak loh lagu Dots itu OST-nya gitu. Iya, asik lagu OST-nya Dots gitu ya. Soundtrack-nya ya, lagu soundtrack-nya Dots itu enak banget loh gitu. Terus atau lagu soundtrack-nya Goblin itu enak banget gitu ya. Jadi gitu. Atau mungkin sama-sama suka nonton film gitu ya, sama-sama suka nonton film drama atau action atau fantasi gitu. Terus yang keempat adalah ingat apa yang mereka suka. Nah, ingat apa yang mereka suka di sini adalah sama-sama suka olahraga. Mungkin ya kita tanya, Desi, kamu suka olahraga apa gitu? Oh, aku suka olahraga renang. Oh, sama dong kayak aku suka olahraga renang gitu ya. Jadi yuk kapan kita renang bareng gitu. Jadi kayak ada hal yang rasa suka yang sama gitu. Jadi ingat-ingat terus gitu ya, rasa suka yang sama. Jadi ketika marah, yuk aku ajak kamu deh renang gitu. Maka ketika kita ingat apa yang mereka suka, mereka akan merasa dipedulikan gitu ya, merasa dipedulikan. Oh teman ini peduli ya sama aku gitu. Jadi seperti itu. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Cynthia Febri. Nah, kegiatan apa sih yang bisa mengakrabkan antar teman gitu? Nah, izin menjawab ya. Nah, kegiatan yang mengakrabkan itu bisa dengan cara yang pertama itu hiking. Jadi naik gunung gitu ya, ajak naik gunung, ajak naik bukit. Yuk kita naik gunung bareng gitu ya. Terus yang kedua adalah camping nih. Mungkin camping ini kita bisa ngajak, yuk camping bareng-bareng, camping di Bromo bareng-bareng yuk gitu ya. Terus yang ketiga mungkin kita bisa bakar-bakar nih di Bromo bareng-bareng gitu. Yang ketiga
ketiga adalah climbing, manjat tebing gitu ya. Jadi seperti itu. Sekian Mbak Sinia Febri jawaban dari saya. Mungkin bisa diterima ya. Yang kedua nih, pertanyaan yang kedua dari Mbak Diah Ayu nih teman-teman. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat suatu tim atau grup yang bisa bertahan lama nih. Nah yang bisa bertahan lama, caranya nih yang pertama, mempunyai hobi yang sama. Mungkin sama-sama seperti tadi yang saya sampaikan, sama-sama suka renang gitu, sama-sama suka nonton film gitu. Terus atau mungkin sama-sama hobi nyanyi deh. Bisa nih ajak karaoke bareng gitu ya. Terus yang kedua, kompak dalam mempunyai tujuan. Nah mungkin yang mbak yang masih kuliah, teman-teman yang masih kuliah, itu mungkin kompak dalam mencapai tujuan itu sama-sama ingin berjuang lulus bareng-bareng gitu ya gitu. Yang ketiga adalah saling mendukung nih, saling mendukung antar anggota grup atau antar teman ya, saling mendukung antar teman. Nah saling mendukung antar teman di sini itu ketika teman kita lomba, mungkin bisa lomba nyanyi, lomba badminton gitu ya, didukung nih, yuk kamu pasti bisa, kamu pasti menang, kamu pasti hebat, kamu pasti juara gitu. Menang kalah itu urusan belakang, yang penting kamu berani tampil gitu. Jadi seperti itu ya, mendukung seperti itu gitu. Sekian Mbak Diah Ayu jawaban dari saya, mungkin bisa diterima ya. Dan begitu materi yang saya sampaikan, dan mungkin segitu saja jawaban yang saya bisa jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian, terima kasih.